Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Motor Official. Kali ini saya akan bikin tutorial cara pasang kopling tangan pada motor Vega New, Vega lama, Krypton dan Jupiter. Oke, ini untuk bak koplingnya belum PNP bosku ya, masih ada pembenahan sedikit di bagian baknya. Ini kita pakai kopling tangan merek Yamaha bosku ya, Yamaha X1. Nah ini kita beli di Shopee bosku ya. Jadi untuk bak koplingnya ini belum PNP bosku ya. Ini masih ada sedikit pembenahan. Soalnya kalau dipasang kayak gini, nah ini belum rapat bosku, masih ada celahnya di sini. Jadi belum PNP bosku ya. Oke, jadi untuk permasalahannya itu ada di bagian sini bosku. Nah sini, ini terlalu panjang. Jadi ini nanti kita potong, kita sesuaikan sama yang standarnya, yang bak kopling standarnya. Oke, ini kita potong dulu bosku ya. Ini kita potong sesuai ukurannya ini, yang standarnya. Tadi saya ukur dulu. Ini 17 mili. Jadi ini kita ukur dulu. Ini 20 mili bosku. Jadi nanti kita potong sekitar 3 milian. Oke, kita potong dulu ya. Oke bosku, ini sudah kita potong. Kita potong 3 mili, kita samakan seperti yang standarnya. Ukurannya 17 mili. Oke bosku ya. Jadi ini kita pasang lagi, kita cek bosku. Nah ini sudah rapat bosku ya, sudah rapat, jadi sudah PNP. Oke, selanjutnya habis itu kita las bosku ya. Untuk bagian posneleng ini kita titik las bosku ya. Nah satu bagian saja gak apa-apa, atau dua terserah. Ini kita matikan biar nanti kalau masukkan gigi itu enak bosku, biar ceklik gitu, biar tidak dalam, biar nanti tidak terlalu dalam bosku ya untuk masukkan giginya. Oke, ini untuk bagian bak koplingnya sudah, untuk bagian aspal senlernya sudah. Terus lanjut kita bagian gandanya. Nah ini bagian ganda, ini kita lepas bosku ya, untuk kampas gandanya, biar nanti itu akselerasi bawahnya biar enteng. Terserah, untuk bagian kampas ganda dilepas boleh, tidak dilepas juga boleh. Terus yang kedua, ini kita titik las boleh, atau potong bos juga boleh. Intinya gini bosku ya, biar nanti itu tidak muter bosku ya. Kalau di titik las kan nanti kan biar tidak muter, biar mati bosku ya. Oke, jadi kan ini saya pakai cara potong bos bosku ya. Soalnya kalau di Yamaha itu susah bosku ya, kan di dalam. Beda kalau di Honda, kalau di Shogun Honda itu enak. Jadi kan di depan sini, jadi titik lasnya itu pasti pas bosku ya. Nah kalau di Yamaha nanti ini kan kita harus ngepasin dulu sama giginya ini, gigi dalamnya ini. Jadi kan kalau di sini kan susah bosku ya, kecuali kita pakai ada askrek yang dilepas, itu buat ngukur enak bosku ya, buat ngemal intinya. Jadi ini nanti saya pakai cara potong bos saja bosku ya. Intinya cara kerjanya sama, biar nanti tidak ikut muter. Oke lanjut bosku, tadi maaf tadi ada konsumen. Oke, jadi ini saya pakai cara potong bos saja, jadi lebih enak bosku ya, lebih simpel.
jadi kita tidak perlu las. Berjemur. Nah, kayak gini bosku ya. Ini diputar ke kiri tidak muter, diputar ke kanan tidak muter bosku ya. Nah, jadi intinya ini kita matikan. Jadi kita potong bos biar nanti ini tidak muter bosku ya. Oke, untuk bagian gandanya sudah. Terus kita lanjut pasang bos koplingnya. Oke bosku, untuk kampasnya sama oskopnya sudah terpasang. Lanjut kita pasang untuk bagian stutnya bosku ya. Nah ini stutnya ada 3 ring bosku ya, jangan lupa ring tipis, terus ring bambunya yang tengah, sama ring tipis lagi. Kita masukkan sini. Untuk per kopling terserah pakai apa bosku ya. Ini konsumen minta pakai standar saja, soalnya biar enteng. Terserah pakai TDR juga bisa, pakai per smash juga bisa. Kalau pakai per smash ini kita besarkan bosku ya untuk tempat pernya ini. Oke bosku, ini sebelum kita pasang baut semua, alangkah baiknya kita tes dulu bosku ya. Kita cek dulu apakah ini sudah nyetut atau belum, apakah sudah ngopleng atau belum. Kita gunakan opleng kayak gini. Nah kayak gini bosku ya. Kalau ini sudah bisa bergerak, berarti ini sudah ngopleng bosku ya. Oke bosku, jadi cara pemasangannya ini tadi belum PNP bosku ya. Jadi ada sedikit pembenahan di bagian koplengnya. Terus ini kita tinggal pasang alar kopleng, terus kita pasang handle di atas. Sudah jadi bosku ya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Saya dukung terus channel Eka Motor Official. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.